Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Nuril Hadi dengan NIM 2022 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul Bekasi. Pada kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Pak Ihsan Ramadan Eskom Mkom. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu double linked list, karena dalam tugas ini saya akan membuat program C++ tentang double linked list. Double linked list ialah struktur data linear yang terdiri dari elemen-elemen data yang disusun dalam urutan tertentu dan setiap elemen menyimpan dua referensi, yaitu referensi ke elemen sebelumnya atau previous dan referensi ke elemen berikutnya atau next. Berbeda dengan single linked list yang hanya memiliki satu referensi atau next untuk melanjutkan ke elemen berikutnya. Double linked list memiliki dua referensi yang memungkinkan untuk bergerak maju atau next dan mundur previous dalam struktur data. Struktur data linked list ini terdiri dari node-node yang berisi data dan dua pointer atau referensi ke node sebelumnya dan node berikutnya. Biasanya, double linked list memiliki dua pointer khusus yang menunjuk ke head dan tail, kepala atau ekor dari linked list, sehingga memudahkan untuk penambahan atau penghapusan elemen pada bagian depan atau belakang dari linked list dengan cepat. Keuntungan utama dari double linked list adalah kemampuan untuk bergerak maju dan mundur dengan mudah sehingga lebih efisien dalam beberapa operasi seperti penghapusan elemen dari bagian belakang linked list. Namun, kelemahannya adalah penggunaan memori yang lebih banyak karena setiap node menyimpan dua pointer, previous and next, dan next. Double linked list sering digunakan dalam implementasi struktur data yang memerlukan literasi maju dan mundur dengan efisien. Oke, mari kita mulai ke programnya. Ini merupakan program double linked list. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa ini bisa terjadi. Pertama, include IOStream. Include IOStream ini adalah pernyataan prosesor preprosesor yang menyertakan header IOStream ke dalam program. Header ini adalah bagian dari standar C++ dan berisi definisi untuk objek stdcout atau output stream dan stdsin atau input stream yang digunakan untuk generasi konsol. Nah, di sini ada struktur node. Struktur node ini adalah definisi struktur node yang digunakan untuk mempresentasikan setiap elemen dalam double linked list. Struktur ini memiliki tiga anggota: indata untuk menyimpan nilai data, node pref untuk menyimpan pointer ke elemen sebelumnya, dan node next untuk menyimpan pointer ke elemen selanjutnya. Selanjutnya, kelas double linked list. Ini adalah definisi kelas double linked list yang mengelola operasi pada double linked list. Kelas ini memiliki dua pointer anggota, node head. Kemudian untuk menyimpan pointer ke elemen pertama head dari linked list, dan node tail untuk menyimpan pointer ke elemen terakhir tail dari linked list. Fungsi-fungsi dalam kelas double linked list. Double linked list ini adalah konstruktor kelas double linked list yang digunakan untuk menginisialisasi pointer head dan tail menjadi null. Head dan tail menjadi null atau 0. Menandakan linked list awalnya kosong. Ini jadi menandakan linked list awalnya kosong. Setelah itu ada add to front in value. Fungsi ini
Fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen baru di depan linked list. Ketika elemen baru ditambahkan di depan elemen baru ditambahkan di depan elemen baru menjadi elemen pertama head dan menghubungkan ke elemen sebelumnya pref. Jadi ini head dan menghubungkan ke elemen selanjutnya ke elemen sebelumnya pref G yang saat itu adalah 0. Head yang saat itu adalah 0. Elemen sebelumnya jika ada akan dihubungkan ke elemen baru sebagai elemen selanjutnya atau next. Jika sebelumnya linked list kosong, elemen baru juga menjadi elemen terakhir tail. Ini ya. Kemudian ini add to back in value. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen baru di belakang linked list. Ketika elemen baru ditambahkan di belakang, elemen baru menjadi elemen terakhir tail. Elemen baru menjadi elemen terakhir tail. Next new node menjadi tail. Kemudian dan menghubungkan ke elemen sebelumnya pref yang saat itu adalah tail. Elemen sebelumnya jika ada akan dihubungkan ke elemen baru sebagai elemen selanjutnya next. Ini jika ada yang akan menjadi elemen baru yang selanjutnya adalah next. Jika sebelumnya linked list kosong, elemen baru juga akan menjadi elemen pertama head. Setelah itu add after in value to search in value to find. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen baru setelah elemen dengan nilai tertentu pada linked list. Menambahkan elemen baru setelah elemen dengan nilai tertentu pada linked list. Fungsi ini mencari elemen dengan nilai value to find dan menambahkan elemen baru setelahnya. Fungsi ini juga menangani kasus ketika elemen dengan nilai tertentu berada di akhir linked list. Ya, di sini kemudian ada remove from. Remove from fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen pertama atau head dari linked list. Fungsi ini memindahkan pointer head ke elemen berikutnya atau next dan menghapus elemen semula menjadi elemen pertama. Kemudian di sini ada remove back. Di sini ada remove back. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen terakhir atau tail dari linked list. Fungsi ini memindahkan pointer tail ke elemen sebelumnya atau pref dan menghapus elemen yang semula menjadi elemen terakhir. Nah, di sini ada remove node dalam kurung in value. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dengan nilai tertentu dari linked list. Fungsi ini mencari elemen dengan nilai value dan menghubungkan elemen sebelumnya pref dengan elemen setelahnya next. Jadi ini elemen ini menghubungkan elemen sebelumnya dengan elemen setelahnya dari pref ke next.
dihancurkan, sehingga elemen dengan nilai tertentu dihilangkan dari linked list. Fungsi ini juga menangani kasus ketika elemen dengan nilai tertentu adalah elemen pertama atau terakhir dalam linked list. Nah, kalau fungsi ini void display count, fungsi ini digunakan untuk mencetak isi linked list ke konsol. Fungsi ini mengiterasi melalui linked list dan mencetak nilai data dari setiap elemen. Jadi mencetak data dari setiap elemen. Nah, kemudian double linked list ini adalah destruktor kelas double linked list. Destruktor ini digunakan untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk setiap elemen dalam linked list ketika kelas double linked list dihancurkan. Kemudian ada in main. Nah, apa yang dimaksud dengan in main ini? Ini adalah fungsi main yang merupakan titik masuk utama dari program. Fungsi main digunakan untuk membuat objek double linked list, menambahkan, menghapus, dan menampilkan elemen-elemen linked list menggunakan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. Setelah itu kita coba compile programnya. Compile and run program. Nah, di sini programnya akan seperti ini ketika sudah di run. Nah, 1, 2, 3 itu merupakan angka maju. Angka majunya akan menjadi 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 ini angka mundur. Nah, setelah itu 1, 2, 3, 6, 4, 5 itu merupakan setelah menambahkan angka 6. Terus kemudian 2, 3, 6, 4, 5 setelah menghapus angka depan. Ini angka depannya dihapus 2, 3, 6, 4, 5 jadi 2, 3, 6, 4, 5 dari 1, 2, 3, 4, 5 jadi 2, 3, 6, 4, 5. Kemudian setelah menghapus angka yang kedua akan menjadi 2, 3, 6, 4 menjadi angka 2, 3, 6. Nah, setelah itu setelah menghapus angka belakang akan menjadi 2, 6, 4. Nah, mungkin sekian penjelasan program ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar juga di sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.